Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Wibowo dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi atau model pembelajaran pada mata pelajaran di SMK, yaitu aplikasi perangkat lunak. Nah, sebenarnya apa sih itu pendidikan kejuruan atau SMK? Nah, misalnya teman-teman berpikir atau berpendapat bahwasannya SMK adalah sekolah untuk peserta didik atau lulusannya agar bisa menguasai suatu kompetensi di bidang tertentu agar dapat bisa bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Apabila teman-teman berpikir seperti itu, maka itu merupakan jawaban yang tepat. Nah, berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1995, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Nah, pengertian ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya ataupun lulusannya mampu bekerja di bidang tertentu. Nah, di sini ada salah satu jurusan yang ada di SMK, yaitu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB. Nah, ini DPIB ini merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian termasuk di teknik konstruksi dan properti, serta bidang keahliannya termasuk di teknologi dan rekayasa. Nah, jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan ini merupakan salah satu jurusan yang ada hubungan atau terkaitannya dengan jurusan pendidikan teknik bangunan. Oke, selanjutnya. Nah, di DPIB ini bidang apa yang dipelajari sih sebenarnya? Nah, di dalam DPIB bidang yang dipelajari antara lain: satu, ada gambar menggunakan software dan perancangan interior bangunan. Nah, gambar menggunakan software ini biasanya menggunakan software yaitu ada AutoCAD, SketchUp, Lumion, Revit, dan lain sebagainya. Kemudian bidang yang dipelajari selanjutnya ada gambar teknik, mekanika teknik, dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah, konstruksi jalan dan jembatan, dan juga ada konstruksi bangunan gedung dan utilitas bangunan. Kemudian, apa aja mata pelajaran jurusannya atau mata pelajaran produktifnya? Nah, mata pelajaran produktif yang ada di desain pemodelan dan informasi bangunan diantaranya ada aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, dan kemudian ada konstruksi jalan dan jembatan. Selanjutnya ada estimasi biaya konstruksi, konstruksi dan utilitas gedung, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, selanjutnya ada kemajuan teknologi dan informasi komunikasi atau yang disebut TIK. TIK ini merupakan topik yang berkembang dalam berbagai kebijakan publik, tak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Integrasi TIK dalam kehidupan sehari-hari mengubah hubungan kita dengan informasi dan pengetahuan. Peluang yang ditawarkan oleh penggunaan TIK di bidang pendidikan jumlahnya cukup banyak,
Nah, sehingga dapat mengarah pada pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih menarik. Oke, selanjutnya mata pelajaran yang saya pilih untuk dianalisis yaitu mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior. Nah, salah satu kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran ini yaitu membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Nah, jadi sebelumnya ada pembahasan mengenai TIK. Mengapa ada pembahasan mengenai TIK? Nah, di sini untuk penggambaran gambar konstruksi sudah mengalami atau terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang awalnya hanya menggunakan pensil atau secara manual dalam menggambar konstruksi, sekarang sudah berkembang pesat menjadi adanya aplikasi-aplikasi perangkat lunak ataupun software-software yang mempermudah penggambaran gambar konstruksi. Nah, ini merupakan contoh-contoh hasil dari penggambaran menggunakan software yang telah disebutkan tadi. Nah, baik penggambaran dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi sekarang sudah ada aplikasi perangkat lunak ataupun softwarenya. Oke, selanjutnya kita membahas model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya pilih yaitu pembelajaran berbasis proyek atau yang dikenal sebagai project based learning. Nah, menurut Afriana tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mereka. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran berbasis proyek ciptakan lingkungan belajar konstruktivis di mana yaitu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik atau guru menjadi fasilitator. Dikutip oleh Goodman dan Stevens tahun 2010. Oke, apa sih tujuan model pembelajaran dari project based learning? Nah, setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. Tujuan project based learning diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Selanjutnya ada memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Selanjutnya mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik ataupun siswa dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Nah, yang selanjutnya meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada project based learning yang bersifat kelompok. Oke, selanjutnya di sini mengapa saya memilih project based learning, yaitu alasannya pada mata pelajaran ini diharapkan siswa atau peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan aplikasi perangkat lunak. Tujuannya itu dapat menguasai kompetensi menggambar menggunakan aplikasi perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan sebuah karya atau project dengan aplikasi software tersebut. Nah, ini merupakan sintaks. Di dalam sintaks ini ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Oke, kita masuk ke dalam mengamati. Di sini ada penentuan proyek.
di mana guru bersama peserta didik menentukan tema atau topik proyek yang akan dipilih. Yang selanjutnya, menyusun perencanaan dan langkah-langkah penyelesaian proyek bisa melalui percobaan. Guru di sini memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan informasi, di mana guru memberikan pendampingan kepada siswa untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat, penyelesaian laporan proyek dengan fasilitasi dan monitoring ataupun asistensi. Nah, di mana guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, di mana evaluasi proses dan hasil proyek peserta didik, yang mana guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan memiliki keberanian mempublikasikan hasil karya mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.